Bab 397, aku datang untuk mengambil alih kendali militer. Kenapa aku tidak tahu? Yang Mulia, silakan, kata Lin Qing dengan cepat. Baiklah, silakan, penasihat militer. Li Zun mengangguk dan segera menggerakkan sumpitnya. Lin Qing tidak sabar untuk mulai mencicipinya, dengan ekspresi penuh kenikmatan. Li Zun sudah makan hal ini selama 2 kehidupan, tapi dia tidak merasa itu sesuatu yang baru, apalagi itu dibuat beberapa hari yang lalu. Meskipun dijaga tetap segar, rasanya tentu saja jauh berbeda, jadi Li Zun hanya membuat beberapa kesan. Yuan hanya memikirkannya beberapa kali, dan tiba-tiba merasa bahwa Lin Qing ini agak kasihan, seperti anak desa yang belum pernah melihat dunia. Oh, orang miskin. Dia hampir muntah setelah makan tahu ini di ibu kota, tetapi dia tidak menyangka bahwa tahu yang dia makan beberapa hari yang lalu di ibu kota menjadi sangat lezat di sini. Yuan merasa sedikit sedih di dalam hatinya. Anggur itu dipasangkan dengan anggur dari negara anjing angin. Rasanya sedikit manis dan memiliki rasa susu. Aku tidak tahu bagaimana itu dibuat, tetapi rasanya cukup baik. Li Zun minum sedikit lagi. Anggur lontai belum menyebar di sini. Kebanyakan anggur yang tersebar di sini adalah anggur dari luar batas dan Huadiao dari ibu kota. Namun, Huadiao akan segera tutup, dan Huadiao ini hampir habis setelah terjual. Sekarang dunia didominasi oleh anggur lontai. Lin Qing melihat bahwa Li Zun tampaknya menyukai minum anggur di sini, dan segera bertanya dengan senyum. Yang Mulia, saya dengar ada anggur baru di ibu kota. Rasanya sangat enak dan sangat kuat. Saya tidak tahu apakah itu benar. Petik 2. Li Zun mengangguk dan berkata, itu benar. Namanya anggur lontai. Itu benar-benar kuat dan memiliki rasa yang sangat lembut. Petik 2. Lin Qing mendengus dan berkata dengan sangat merindukan, sayang sekali tempat ini begitu terpencil. Anggur lontai masih belum sampai. Petik 2. Yuan terlihat sedikit aneh. Pemilik anggur ini duduk di depanmu sekarang, hei anak desa. Li Zun berkata, jangan khawatir, penasihat militer. Kali ini ketika kami melakukan perjalanan ke utara, saya telah meminta seseorang mengirimkan 1 kereta untuk memberi penghargaan kepada para tentara. Pada saat itu tiba, saya akan mengirim beberapa botol khusus kepada penasihat militer. Saya berharap penasihat militer bisa berkata baik yang lebih banyak di depan Tuan Zhang Fang dan Tuan Liu Sheng. Petik 2. Setelah mendengar ini, mata Lin Qing menyipit dan dia segera menjadi bersemangat. Li Zun sudah membuat pengaturan. Apakah seseorang akan mengirimkan anggur lontai? Ini benar-benar hebat. Dia sudah lama ingin minum anggur lontai. Terakhir kali, seorang pedagang membawa 1 botol kecil. Ketika dia membukanya di jalan, baunya tampaknya memenuhi seluruh jalan, yang benar-benar membuat orang ngiler. Sayangnya, dia hanya sempat mencium baunya sebelum orang-orang Liu Sheng membelinya seharga 10 tael perak. Pada akhirnya, dia lari ke Liu Sheng, tetapi dia tidak mendapatkan setetes pun. Dia memikirkannya siang dan malam, tetapi sekarang Li Zun memberitahu dia bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk meminumnya. Ini adalah kejutan yang tidak terduga. Yang Mulia, ini adalah apa yang seharusnya dilakukan oleh pejabat rendah seperti saya. Pejabat rendah lainnya seharusnya tidak berani bertindak berlebihan, tetapi terhadap saudara Liu Sheng dan saudara Zhang Fang, saya masih memiliki beberapa kata kasar dan sanggup untuk dikatakan kepada mereka. Lin Qing segera menepuk dadanya dengan optimis dan meyakinkan. Ada 2 kata omong kosong yang berarti bahwa hubungan mereka begitu baik sehingga bahkan jika mereka saling menghina orang tua masing-masing secara langsung, pihak lain tidak akan peduli. Li Zun segera puas dan berkata, penasihat militer memiliki kemampuan untuk membuat strategi dan mengalahkan bakat besar ribuan mil jauhnya. Ini benar-benar beruntung bagi saya untuk mengenal penasihat militer. Mari, penasihat militer, saya mengusulkan bersulang untukmu. Petik 2. Hahaha, Yang Mulia, itu berlebihan. Lin Qing sangat tersanjung dengan sanjungan ini. Keduanya minum dengan penuh semangat, meninggalkan Yuan tercengang sejenak. Makanannya sangat menyenangkan, dan setelah itu, Li Zun dan Lin Qing saling merangkul dan meninggalkan restoran, diikuti oleh Yuan. Pada saat ini, jalanan sepi, bulan dan bintang-bintang jarang terlihat, dan itu kosong dan sepi. Angin sepoi-sepoi membuat orang merasa segar setelah makan. Yang Mulia Pangeran, saya ingin memberitahu Anda bahwa kota Fenghuo ini, sayalah yang menentukan.
8 jalan dan 22 gang ini dapat direnovasi dengan hanya satu kata dari saya. Petik 2. Lin King minum sedikit terlalu banyak. Meskipun anggur dari negara anjing angin manis dan tidak memiliki kadar alkohol yang tinggi, Lin King minum dengan begitu berani untuk menyenangkan Li Zun. Akhirnya, dia berhasil minum hingga sedikit mabuk, dan dia mulai berbicara tentang segalanya. Li Zun masih sadar dan tiba-tiba bertanya, "Baiklah, penasihat militer, saya memperhatikan hari ini bahwa Tuan Zhang Fang dan Tuan Liu Seng tampaknya tidak menyukai saya. Apa yang terjadi?" Petik 2. Yah, kamu tidak sebodoh mereka. Ketika kamu melihatku, kamu sangat ramah dan baik, saya terkesan oleh pesona pribadimu. Meskipun Lin King mabuk, ketika dia mendengar kata-kata ini, dia segera menjadi waspada dan menghentikan suaranya. Kemudian dia berkata dengan lambat, "Yang mulia, masalah ini adalah terletak pada Anda." Petik 2. Bagaimana kau mengatakan ini? Li Zun mengernyit. Lin King melihat tidak ada orang di mana-mana, dan segera mendekati telinga Li Zun, dan berbisik. 3 hari yang lalu, 3 dari kami menerima surat rahasia. Surat itu menyatakan bahwa kunjungan pangeran kali ini adalah untuk mengambil kendali kekuatan militer dari tentara utara. Saya orangnya tidak terlalu peduli dengan kekuatan militer, tetapi 2 saudara laki-laki lainnya adalah jenderal yang cakap di bawah Panglima Zhenbei. Bagaimana mereka bisa menyerahkan kekuatan militer di utara dengan begitu mudah? Mereka secara alami penuh permusuhan terhadap pangeran. Petik 2. Mata Li Zun menyipit dan dia tiba-tiba bingung. Apakah aku datang ke sini untuk mengambil alih kekuatan militer di utara? Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Mungkinkah seluruh dunia tahu bahwa aku luar biasa, tetapi aku satu-satunya yang tidak tahu bahwa aku luar biasa? Bab 398, Pertemuan lain dengan pembunuh. Penasihat militer, saya khawatir ada kesalahpahaman di sini. Saya hanya seorang tahanan. Bagaimana saya bisa mengambil alih militer jika saya bersalah? Kata Li Zun segera. Dia benar-benar bingung di dalam hatinya. Lin King tersenyum dan berkata sambil bercanda, "Hahaha, saya sebenarnya berpikir bahwa pangeran memiliki kemampuan ini." Petik 2. Hah, petik 2. Li Zun terkejut dan segera berkata, "Penasihat militer hanya bercanda. Saya tidak punya niat ini, kemampuan ini. Jika Anda mengatakan sesuatu seperti ini, hati-hati." Petik 2. Bahkan jika saya memiliki niat ini, saya tidak akan memberitahumu. Hahaha. Petik 2. Lin King tertawa dan mengubah topik, "Puisi yang mulia begitu indah, saya sangat mengaguminya." Petik 2. Tidak, tidak, saya hanya menulis secara santai, bakat sejati adalah penasihat militer dan sangat strategis. Ah, kata Li Zun cepat. Bisakah Anda menulis puisi seperti itu hanya dengan menulis secara santai? Petik 2. Yuan di belakang mengeluh dalam hati, dan pada saat yang sama sekali lagi memuji mereka berdua satu sama lain, membuat kulitnya merinding. Mereka bertiga berjalan di jalan. Angin malam bertiup sejuk, dan saat mereka berjalan, Yuan tiba-tiba merasa bahwa jalan itu terlalu sepi. "Tuan, ada yang salah." Petik 2. Yuan segera menjadi waspada dan berjalan ke samping Li Zun. Dia adalah seorang praktisi seni bela diri dan sangat peka terhadap lingkungan sekitarnya. "Nona Yuan, ada apa?" Lin King segera bertanya dengan santai. Yuan menggelengkan kepala dan mengerutkan kening, "Saya merasa ada yang tidak beres. Terlalu sepi." Petik 2. Lin King segera tersenyum dan berkata, "Hahaha, jangan khawatir, ini malam hari. Di sini memang sepi di malam hari." Petik 2. Li Zun melirik Yuan dan diam-diam menjadi waspada. Meskipun dia berpikir bahwa tidak peduli seberapa berani pangeran keempat, dia tidak akan pernah berani menyerangnya di kota Beacon Fenghuo, tetapi orang ini adalah seseorang yang berani memakan racun yang dia berikan sendiri. Apalagi yang tidak bisa dia lakukan. Mungkin, orang-orangnya tidak menganggap tentara Zhenbei serius sama sekali. Mungkin saya terlalu memikirkannya. Yuan mengangguk dan mengelak. Tapi dia menjadi lebih waspada di dalam hatinya dan terus memindai sekitarnya. "Yah, kamu terlalu memikirkannya. Segala sesuatu di kota ini diatur oleh saya. Setiap langkah, ada penjaga malam yang berpatroli di depanmu." Petik 2. Lin King tersenyum dan menunjuk ke depan, berjalan dengan santai, prajurit yang berpatroli dengan hati-hati berkata dengan sangat bangga. Yuan melihat sekilas dan segera mengangguk. "Mungkin saya memang terlalu memikirkannya."
Lagi pula, kota Beacon ini adalah pusat militer dengan sistem yang ketat, dan sedikit orang yang berani membuat masalah di sini. Jika Anda berani bertindak sembarangan di sini, Anda harus berhati-hati agar tidak dibantai oleh tentara Zenbei. Permisi Tuan Penasihat Militer. Petik 2. Tim patroli dengan beberapa orang lewat dan segera memberi salam. Lin King terlihat puas, mengangguk dan berkata, "Baiklah, lakukan inspeksi dengan baik." Petik 2. Ya, Penasihat Militer. Petik 2. Para jenderal merespons dengan nyaring. Jangan khawatir, Tuan Pangeran, tidak akan terjadi apa-apa di kota Beacon ini. Lin King segera tertawa. Li Zun mengangguk dan memuji, penasihat militer memiliki rencana cemerlang. Segala sesuatu di bawah kendali penasihat militer. Kota Beacon Fenghuo pasti tak tertembus oleh penyusup dan musuh. Petik 2. Rencana cemerlang. Petik 2. Ini adalah deskripsi yang bagus. Lin King merasakan kegelisahan dalam hatinya, berpikir bahwa kata-kata Li Zun benar-benar bagus. Hati-hati. Petik 2. Tiba-tiba. Ayuan tiba-tiba berteriak dengan keras dan segera bergegas ke belakang Li Zun. Prajurit patroli yang melewati mereka tiba-tiba mengambil tindakan. Dalam sekejap, pedang berkilauan. Berani, apakah kalian akan memberontak? Lin King terkejut dan segera berteriak. Namun, sebilah pisau menghantamnya tepat di wajah. Li Zun di sampingnya membuat keputusan cepat dan menendangnya keluar. Pedang panjang lawan terbang ke udara dan berbalik mengarah ke Li Zun. Yang mulia, hati-hati. Petik 2. Wajah Ayuan sangat jelek. Dia segera berdiri di depan Li Zun, menendangnya pergi, dan kemudian berkata dengan suara dalam. Yang mulia, mereka adalah kelompok penjahat yang sama dari sebelumnya. Petik 2. Mereka semua menggunakan metode serangan yang serupa. Bagus. Pangeran keempat benar-benar gila. Dia berani menyerang di wilayah tentara Zenbei. Ada setidaknya selusin orang dalam tim ini yang menyamar sebagai tentara patroli malam. Ayuan sendirian, ditambah salah satu penjaga Lin King. Hanya ada 2 orang. Bagaimana mereka bisa menghentikan mereka? Penjaga Lin King segera dibantai, dan Ayuan diserang dan diburu oleh 5 atau 6 orang musuh berturut-turut, memaksanya mundur dengan stabil. Komandan, cepat lari. Petik 2. Lin King sangat ketakutan saat ini. Dia sudah terbangun dari mabuknya. Dia dibantu oleh Li Zun dan lari bersama Li Zun tanpa peduli dengan apapun lagi. Ayuan menutup jalan belakang. Sungguh menjijikkan, bajingan ini berani memberontak. Wajah Lin King berubah marah dan dia mengutuk dengan marah. Aku merasa kehilangan muka. Baru saja dia mengatakan bahwa ini adalah wilayahnya sendiri dan dia yang menentukan segalanya. Tapi sebelum dia bisa mengatakannya, dia sudah ditampar keras di wajah sendiri. Bagaimana tidak malu? Li Zun tidak berkata apa-apa. Kelompok penjahat ini bukan tentara Zenbei, mereka hanya menunggu mereka yang menyamar sebagai tentara patroli malam. Namun, Li Zun juga terlihat agak khawatir, berpikir dalam-dalam sambil berlari mengikuti Lin King.